Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana karenanya lah saya bisa duduk di tempat ini yang insya Allah dirahmati olehnya. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana karenanya lah kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah dirahmati olehnya. Atau saya bisa duduk di tempat ini yang insya Allah dirahmati olehnya. Tiga kalinya duduknya saya di sini akan mempresentasikan dari kelompok saya, yaitu saya dari kelompok 9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jabar Kohmeini, NPM 1901010040, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelompok 9 di tasawuf ini. Baik, kelompok 9 yaitu membahas tentang tasawuf irfani. Pengertiannya saja langsung ya. Tasawuf irfani itu menyikap hakikat kebenaran atau makrifat diperoleh dengan tidak menggunakan logika. Jadi dia itu yang didapat yang tidak menggunakan logika. Pembelajaran dan pemikiran juga nggak didapat dengan pembelajaran dan pemikiran, tapi dia tuh melalui pemberian Tuhan, atau mauhibah itu loh, apa mukjizat apa sih itu. Ilmu ini diperoleh karena manusia itu melakukan tasawuf berupa melatih fasiat al-qalb. Qalb itu hati ya. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batin dengan Tuhan atau dengan Allah, hingga pengetahuan atau makrifat dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Jadi dia bisa berdialog atau berinteraksi dengan Allah. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham. Jadi hakikat itu lewat ilham gitu, ilham Allah. Hakikat tasawuf irfan ini sebagai hakikatnya ada sebagai sebuah ilmu. Irfan itu memiliki dua aspek, yakni aspek yang pertama praktis dan aspek yang kedua itu teoritis. Aspek praktisnya adalah bagian yang menjelaskan hubungan dan pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri, dunia, dan Tuhan. Sebagai ilmu praktis, bagian ini menyerupai etika, yaitu etika daya. Bagian praktis ini disebut syarwa suluk, perjalanan rohani. Bagian ini menjelaskan bagaimana seorang menempuh rohani yang ingin mencari tujuan puncak kemanusiaan, yakni tauhid. Harus mengawali perjalanan, menempuh tahapan-tahapan perjalanan secara berurutan. Jadi tadi itu ya, harus melalui perjalanan, harus melewati tahapan-tahapan, juga perjalanan tadi itu berurutan gitu loh, nggak langsung A ke D, tapi A ke B ke C baru dia ke D gitu. Dan keadaan jiwa yang bekal atau keadaan jiwanya itu tuh bakal dialaminya sepanjang perjalanan tersebut gitu. Itu adalah hakikat tasawuf irfani. Yang apa tadi yang pertama tadi, yang apa sih tadi yang pertama tuh,
teoritis gitu, praktis. Nah, sekarang yaitu adalah tasawuf irfani yang teoritis. Jadi tasawuf irfani yang teoritis itu memfokuskan perhatiannya pada masalah wujud, mendiskusikan manusia, Tuhan, serta alam semesta. Dengan sendirinya, bagian ini menyerupai teosofil, falsafah ilmiah atau falsafah ilahi yang juga memberikan penjelasan tentang wujud. Seperti halnya filsafat, bagian ini mendefinisikan berbagai prinsip dan problemnya. Namun jika filsafat hanya menjelaskan dan argumennya pada prinsip pokoknya kalau tasawuf filsafat itu hanya mengargumenkan prinsip-prinsip nasional. Nah, kalau irfan ini mendasarkan diri pada ketersibukan mistik yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa nasional untuk menjelaskannya gitu loh. Tokoh-tokoh tasawuf irfan ini ya, itu ada Robi al-Adawiyah. Nah, nama lengkap Robi al-Adawiyah itu adalah Robi al-Adiyah al-Basoriyah al-Qaisiyah kalau nggak salah. Ia diperkirakan lahir itu tahun 95 Hijriah. Dan dia itu tinggal di suatu perkampungan dekat kota Basra. Kota Basra itu di Irak kalau nggak salah sih. Dan tokoh kedua itu adalah Jun'anun al-Misri kalau nggak salah. Kalau Jun'anun al-Misri itu kalau nggak salah sih nama julukan aja sih, yang Jun'anun al-Misri itu nama julukan aja. Kalau lahirnya dia sekitar tahun 180 Hijriah, itu nggak tahu berapa Masehi ya. Nah, terus tokoh ketiga yaitu Abu Yazid al-Bustami. Enak disebutin itu, Abu Yazid al-Bustami. Dia itu lahirnya udah di kalau di makalahku sih hijriahnya aku nggak tahu, tapi saya sendiri nggak tahu kan. Masehinya tuh sekitar 870-an pokoknya. Lebih jelasnya nggak tahu, tuh ada di makalah saya kemarin. Terus yang terakhir yaitu Abu Mansur al-Hajjaj, bukan al-Hajar ya, al-Hajjaj. Itu dia lahirnya sekitar 855 Masehi kayaknya. Jadi tokohnya ada 4 itu. Untuk spesifikasi lebih lanjutnya saya pelajari, karena apa? Karena terlalu banyak sih, takutnya kelamaan. Baik, bila dirasa sudah cukup, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya yang dari kelompok 9 itu. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.